Nah, Baraya barusan kita udah ngambil sipil ID-nya ataupun KTP WNA yang ada di negara Kuwait ini, mungkin dalam bahasanya begitu Baraya. Jadi kita sekarang mau jalan pulang ke Sabah Al Salem lagi. Mungkin perjalanan lah 30 menitan ke Sabah Al Salem Baraya. Hey Baraya, hari ini gua mau ngambil civil ID ataupun KTP WNA yang ada di negara Kuwait sebagai gua PMI masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait. Jadi gue mau ambil hari ini di mesin ataupun di kantor yang sudah tertera di pemberitahuan di SMS di HP gua sekarang mau ngambil Baraya. Jadi mungkin itu hari ini gua mau ngambil civil ID ataupun KTP WNA yang ada di negara Kuwait. Jadi kalian bisa lihat bagaimana sih cara kita mengambil KTP ataupun di kantor sipil yang ada di negara Kuwait ini. Jadi kan gini nih, gua mau cerita sedikit. Jadi awalnya itu sipil ID gua itu udah expire, terus udah diperbarui kan di mobil ID di Kuwait di aplikasi. Terus cuman fisiknya kan nggak punya gua fisiknya, jadi gua harus ambil di kantor kesipilan yang ada di negara Kuwait ini gitu. Mungkin bisa diartikan seperti itu Baraya. Jadi kita bisa ambil sendiri. Kalau misalkan kita gak megang fisiknya, kita cukup dengan paspor asli aja gitu Baraya. Ikutin perjalanan hari ini. Gua mau ngambil KTP ataupun sipil ID ataupun bisa dibilang igomah. Nih Ari kemana-mana ngikut mulu ini dia nih orang. Aku kan fansmu, fans beratmu. Lo mau kemana Ri? Jauh, jalan-jalan kemana kita? Mau kemana? Lo juga mau kemana jalan-jalan? Mau ke ini, mau ngambil Mau juga. Apa dulu tadi tempatnya, lupa gua. Hah? Sahabana. Sabana ya? Dan Sabana. Kita mau ke kota Sabana. Mengambil apa? Kartu sipil ID. Kartu sipil ID. Kita perjalanan lagi mau ngambil sipil ID. Perkenalan itu Mas, siapa Mas? Namanya siapa? Namanya Al-Fatih. Al-Fatih dari Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Nih sama kan kita nih. Payah ini orang yang paling baik di Kuwait ini. Yang baik dermawan nih. Biasa aja. Iya. Apapun kalau butuh ada Mas Yani tersedia di sini. Iya kalau bisa, kalau nggak bisa nggak bisa. Orang paling baik ini selalu bantu PMI di Kuwait. Ini Ari ini. Ri, gak usah masuk kerja ya Ri. Mau kerja. Kan kemarin enggak kan? Kerja. Kita perjalanan ke Subaya nih. Perjalanan ke Subaya. Coba lihat. Nah, perjalanan mau Mengambil sipil ID. Oke, kembali lagi bersama kita berempat. Kira betes. Kali ini kita akan menelusuri di setiap sudut kota Kuwait pagi hari. Itu nanti ini takutnya di itu ya, ngobrol sambil nyipin nggak boleh. Ini pengambilan sipil ID ya. Jauh gak Pak ini Pak dari sini Pak? Kamu lumayan susah bahaya. Berapa menit Pak? Ini 30 menit. 30 menitan. 30 menit lah. Lumayan. Kita udah nyampe di kota Subia. Wah, mungkin sekarang kita mau ngambil sipil ID dulu. Kita udah nyampe di kota Subia. Lumayan sih perjalanan
30 menit dari Jabriyah tadi, terus ke Sabah Al Salim, terus kita ke kota Subiah ini. Lumayan sih, apalagi tadi kehalang macet juga di sini. Tapi ya gitu, perjalanan di sini tuh kadang-kadang macet, kadang-kadang enggak macet di sini. Jadi ya perjalanan ya 30 menit, dekat lah. Nah, sekarang kita udah sampai ya di kantor sipil. Kita mau ngambil dulu sipil ID dulu Baraya. Sekarang kita udah sampai nih di kota Subiah. Ini di sini kantornya. Jadi nanti teman-teman Baraya gak bisa kita nge-shoot di sana ya, soalnya privasi kalau di sini itu. Jadi mungkin tidak bisa nge-shoot video di dalam, soalnya privasi banget di negara Kuwait itu. Jadi kita bisa nge-shoot di luar aja Baraya. Ini cara kita di kota Subiah. Lihat Baraya, enak banget kan kota Subiah nih. Jadi kita mau ngambil sipil ID dulu ya, atau KTP WNA yang ada di negara Kuwait. Ya ini udah 34. Ini kita nomor 34 dulu aja. Ya, 74. 74 ini. Yang ini nih. Oh, iya. 74 ya. Masih ada calon. Mana? Minta skip dulu. Yang mana? Tadi mas. Jalan Oh, dia tuh calo. oh. Ngambil Hati-hati ada calo di ini. Pasi daerah tadi ada calo. Nanti minta uang 2 dinar. Uang terus? Terus gimana? Tahu lah. Proses nih pengambilan sipil ID di mesin. Beginilah Baraya kalau kita ngambil proses pengambilan sipil ID di mesin. Paling berapa lama itu waktunya? Udah jadi keluar. Coba lihat. Oh. Itu apa? Yang lamanya dirusakin gitu? Udah. Ya, saya 71 nih. Nih. Ini 71. Kita masukin ini. Proses Bang sipil ID. Hati-hati ada calo juga di sini. Ada calo ternyata. Kayaknya orang Mesir. Orang Mesir. Cuman masukin doang ke kotak ini nih. Masukin kotak ini langsung keluar, nanti keluarnya di sini nih yang baru. Sipil ID barunya. Tahu ke atas. Kita tungguin di mobil. Sini aja, kasih kasihan ya. Kurang bahas. Nah, di sini mesin cetak buat pengambilan sipil ID di sini Baraya, mesin cetaknya Baraya. Mesin cetak buat pengambilan sipil ID mudah banget, masukin, tunggu beberapa menit langsung keluar sipil ID barunya ataupun KTP WNA yang ada di negara Kuwait ini. Nah, Baraya barusan kita udah ngambil sipil ID-nya ataupun KTP WNA yang ada di negara Kuwait ini. Mungkin dalam bahasanya begitu Baraya. Jadi kita sekarang mau jalan pulang ke Sabah Al Salim lagi. Mungkin perjalanan lah 30 menitan ke Sabah Al Salim Baraya. Lumayan sih, gampang banget, mudah banget untuk kita ngambil sipil ID. Jadi kita masukin sipil ID lama ke mesin. Nanti kita nunggu 5 menit, nanti keluar sipil ID yang baru. Jadi sipil ID yang lama dihancurin gitu Baraya. Barusan teman kita kan sipil ID-nya hilang. Terus kalau kita pengen punya fisiknya sipil ID itu harus kena denda ini 20 KD nih Baraya. Kena dendanya 20 KD nih. Jadi kalau teman-teman harus hati-hati ya, sipil ID itu jangan sampai hilang di sini tuh. Kalau hilang itu kena denda 20 KD nih. Ini orangnya nih. Sehat nih. Harus senyum Maturi. Iya.
Senyum dong, nggak apa-apa lah. Sedekah kepada Kuwaiti. Nah, kita perjalanan pulang ini, nganterin Ari dulu. Nah, Baraya kita perjalanan pulang nih ke Sabah Salim. Ini dari Subia ya, dari kota Subia ke kota Sabah Salim paling 30 menit ya. Kalau nggak macet ya, kalau macet mungkin bisa lebih dari itu. Ini kita ditemenin sama Mas Yani, orang paling baik di Kuwait ini. Nah, kita udah nyampe di kota Sabah Al Salim. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita ke Sar atau ke Pahel. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Cuman tadi nganterin teman kita Ari ke Sabah Al Salim di akomodasi. Jadi kita lanjut lagi perjalanan kita. Apa-apaan dulu. Ini proses mau umroh. Proses mau persiapan mau umroh ke Saudi Arabia. Ini kita ada di kawasan perkampungan di negara Kuwait. Kita tetap masih berjalan sama Mas Yani, orang-orang hebat di Kuwait, orang baik. Jalan-jalan di perkampungan inilah suasana perkampungan di negara Kuwait seperti ini. Lihat banyak mobil besar. Hey Baraya, hari ini tadi gua udah ngambil sipil ID di kantor kecatatan sipil yang ada di negara Kuwait ini. Sampai proses tahap awal dan sampai akhir udah kita ambil. Terus yang kedua, tadi kan ada problem dari sipil ID teman gua itu kan hilang. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya kalau kalian punya sipil ID ataupun sipil ID yang hilang, harus hati-hati karena mengapa di sini tuh kalau kalian punya sipil ID hilang itu bisa kena denda 20 dinar ya. Itu jaraknya mau 1 bulan mau seminggu, kalau ya hilang harus didenda 20 dinar kalau kalian pengen punya fisik ke sipil ID-nya gitu. Harus hati-hati di situ. Nah, terus yang ketiga, tadi kita nganterin teman-teman Indonesia yang mau berangkat umroh ke Arab Saudi. Jadi prosesnya tadinya cuman gua nggak shoot secara detail karena mungkin itu ada privasi tertentu di situ. Cuman kalau kalian tadi gua udah ngater umroh gitu proses mau umroh yang dari Kuwait ke Arab Saudi. Mungkin umrohnya lah kisaran 2 minggu ataupun seminggu di sini. Biayanya mulai dari 120 dinar Baraya. Itu plus makan, hotel, dan transportasi dan lain sebagainya Baraya mungkin itu. Jadi sekarang kita ada di kota mana kita nih? Halo Baraya, ini Kuwait lagi macet sekarang nih, traffic too much. Macet banget sekarang di sini nih. जी Waalaikumsalam जी भैया Baru ngalamin semacet ini Pak ya, parah banget ya. Apa pernah sebelumnya Pak? Kadang-kadang मैडम को तो Kadang-kadang semacet ya. Kita lagi masih biasa jalan-jalan di hari libur, keliling-keliling dengan orang baik sini samping kita. Keliling terus. हेलो हमने पासपोर्ट को एक दिन अपने हाथ में रखा है चेस्ट रखे हैं देख सकते हो Terus jalan-jalan dulu nih. पासपोर्ट रखा जाए अपना कैसे Depan aja tuh kosong Pak. Iya. jalan kaki aja.
cari tempat parkir dulu nih. Ayo, sini dapat tempat parkir nih. ada bed mini واحد بعدين بيت مال انا واحد بس بعدين Sekarang kita udah di Sabal Salim, masih di blok 12 kayaknya ini, blok 12. Jadi kita mau proses lagi ke teman-teman yang mau umrohan ke Arab Saudi ya. Kita proses lagi persyaratan ataupun prosedur yang ada, yang ditemenin sama itu mutwaibnya yang ada di sini. Kita proses dulu. Jadi kita muter-muter tadi udah ke Jahra, udah ke Shark, udah ke Sabal Salim, terus balik lagi ke Swab, terus balik lagi ke Sabal Salim. Sekarang ini yang terakhir, nanti besok lanjut lagi pencarian ataupun teman-teman yang mau umroh ke Arab Saudi dari negara Kuwait ke Arab Saudi Baraya. Sekarang udah sore ya, udah jam 3 sore. Kita lanjut lagi perjalanan kita nih. Kita sekarang mau kemana Pak sekarang Pak? kita mau ke tempat teman Daerah mana? asrama di Farwannya blok 1. Warnia di blok 1, kita ke Warnia. Dari Sabal Salim Sudah ya? ditunggu dari bisa. Kita lanjut lagi Biasa perjalanan. perjalanan silaturahim di Budana. Liburan, Pak, ya? Liburan silaturahim. Kegiatan di Kelantan begitulah. Ya, Apa adanya. apa adanya di jalannya seperti air mengalir. Paling berapa itu perjalanan ke Warnia? Depannya 30 menit kalau nggak macet. 30 menitan? Kalau ini kayaknya macet 30 menit. Kalau nggak biasanya sih 20 mungkin ya. Kita lewat tol lagi, soalnya tol di sini tuh gratis banget ya Baraya. Jadi kita perjalanan hari ini ke Parhel melewati tol lagi Baraya. Ya, sekarang kita udah nyampe di Pawarnia. Di suasana nih di Pawarnia nih. Lumayan sih perjalanan 30 menit, cuman macet ini sekarang tuh, macet banget di Kuwait ini. Apa ada hari nasional gitu bagaimana Pak? Tumben ya, tumben banget macet nih. Udah sampai di sini Baraya, kita udah nyampe di Pawarnia, oke? Kita sekaligus mau ngedaftarin teman kita yang ada di sini yang mau umroh ke Arab Saudi. Oke. Di suasana ada di gedung sini ya, di gedung sini. Jadi kita masuk dulu ke gedung situ. Masuk dulu. Jadi kalau mendaftarinnya kita sensor ya, gak dipublikasikan soalnya itu masalah privat. Jadi kita ke sini aja. Sekarang udah di warung Indo ya Pak? Ini warung Mora Acis. Rajis. Mora Acis. Blok 1 kapan? Bisa di Pawarnia? Gitu. Mau makan apa ini Pak? Oh, makan ikan bakar. Ikan bakar. Iya. Ikan bakar, ikan goreng ya? Ikan goreng. Ikan goreng 3. Ya 3 porsi. Barang-barang. Enak gak pasti? Hah? Enak. Nah, nggak salah lapar. Jadi kita diem dulu di sini, istirahat dulu. Sambil nonton sepak bola. Ini mejanya. Sini. Berarti hari ini udah beres ya?
Hari ini sementara beres. Besok lagi jalan lagi. Besok jalan lagi. Istirahat dulu, Pak. Nah, sekarang kita makan-makan baraya. Ini ada ikan goreng, ada sambal, ada mentimun, ada tahu. Sama orang baik, Mas Yani ini. Kita makan dulu ya di sini sebelum lanjut aktivitas yang lainnya. Hei baraya, hari ini perjalanan hari ini sampai sini dulu. Yang pertama tadi gua berangkat jam 8 pagi ngambil sipil ID ataupun bisa disebut juga KTP WNA yang ada di Kuwait, mungkin itu bisa disebut juga begitu. Terus ambilnya di kantor kecatatan sipil, ya mungkin prosesnya 1 jam sampai pengambilan dan lain sebagainya. Terus setelah itu kita berangkat daftarin teman-teman yang mau umroh, terus bareng sama Mas Yani juga. Beliau adalah orang baik yang ada di Kuwait, mungkin beliau udah 20 tahun di sini, selalu membantu PMI yang ada di Kuwait, yaitu Mas Yani atau bisa bilang Bapak Yani gitu di sini. Alhamdulillah dia beliau baik gitu, dermawan juga. Nah, mungkin kesimpulan dari video hari ini, yang pertama kita ngambil sipil ID, yang kedua kita daftarin teman-teman yang mau umroh dari Kuwait ke Arab Saudi. Mungkin cuman tadi kita bikin video cara daftarnya, soalnya itu ke lanar pribadi, jadi kita di skip aja, cuman mungkin gua terangkan di sini di akhir video. Jadi untuk kalian yang mau umrohan dari Kuwait ke Arab Saudi itu cuman 120 dinar, itu udah termasuk transportasi, hotel gitu doang, kecuali makan ya, makan sendiri gitu. Mungkin bisa di jaraknya tuh seminggu atau 2 minggu di kota Madinah sama di Mekah, itu ada mungkin ada liburan ziarah dan lain sebagainya mungkin itu ya. Terus setelah itu kita muter-muter udah dari kota Sabah Al Salim, di kota Sabian, di kota Jahra, terus ke kota Fahel, ke kota Pawarnia, dan terakhir di Salmiah, dan balik lagi kita di Pawarnia. Di sini di kota ini, di tempatnya di tempat tinggalnya Bapak Yani atau bisa dibilang juga Mas Yani tinggal di sini. Jadi gue mau nginap dulu di sini. Nanti gue akan lanjut lagi video di hari besok. Kan keliling-keliling lagi teman-teman untuk yang mau daftar umroh dan lain sebagainya. Sekaligus gue mau pulang juga ke Sabah Salim besok. Mungkin itu bila mana teman-teman pengen bertanya ataupun bersharing tentang seputaran Kuwait atau negara Timur Tengah, boleh DM Instagram gua, boleh TikTok, boleh Instagram, silahkan. Kalian mau curhat tentang lingkungan pekerjaan, budaya, tradisi, silahkan boleh, ataupun sisi baik, sisi buruk, kekurangan dan kelebihan yang ada di negara Timur Tengah ini, boleh sharing di Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook. Soalnya gua gak bisa di publik gitu, soalnya kan takut hal sensitif juga masalah begitu. Jadi kalian pengen apa-apa yang tentang yang lain, boleh DM Instagram gua akan balas, akan respon secepat mungkin kalau gua ada waktu gitu ya. Mungkin teman-teman coba kasih saran konten apa lagi yang gua harus buat di negara Kuwait ini ataupun di Timur Tengah ini, boleh tulis di kolom komentar, dan tulis juga di kolom komentar apa aja yang ingin kalian tahu di negara Kuwait ini. Itu tentang gaji, tentang pekerjaan, peluang pekerjaan, boleh. Coba tahu gue bisa bantu melalui video-video yang akan gue buat selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu, soalnya gue mau istirahat. Sampai next video.